Baik, selamat malam. Bapak Ibu sekalian, apa kabar? Baik, kembali di Mario Teguh Golden Ways. Dan kali ini hadir bersama saya, Wahyu Wiwoho, dalam suasana ini yang sangat berbahagia sekali. Edisi spesial yaitu Hari Ulang Tahun atau HUT Metro TV yang ke-13. Dan malam hari ini kami akan mengangkat tema Lucky 13. Ini agak sedikit berbeda karena biasanya kalau kita dihadapkan dengan angka 13 atau penjumlahannya 1 tambah 3, 4. Ini biasanya dikaitkan dengan hal-hal yang bukan atau jauh dari keberuntungan atau kesialan. Tapi ini kenapa Lucky 13? Kenapa 13 ini ternyata bisa diharapkan atau bisa dibuang stigma yang kasihan juga ini, angka 13 ini selalu dihadapkan dengan kesialan. Langsung saja, bagaimana cara memaknai Lucky 13? Kita sambut Pak Mario Teguh. Silakan duduk. Terima kasih sahabat-sahabat saya yang baik hatinya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan Om Swastiastu. Terima kasih Mas Wahyu yang sudah disampaikan tadi bahwa topik kita adalah Lucky 13. Gitu. Banyak orang mengharamkan yang tidak diharamkan oleh Tuhan. Yang halal diharamkan, yang haram kadang-kadang lupa. Oke? Yuk kita perbaiki konsep kita mengenai rezeki sehingga tidak terbatas rezeki kita karena kita membatasi di mana kita mengunduh rezeki. Orang yang tidak membatasi melakukan yang baik baginya, tidak membatasi kemungkinannya. Nah, banyak orang sudah dari awal sebelum berangkat pun sudah banyak batasan. Ya nanti kalau dia mau, kalau tidak mau, kalau dia nolak, kalau begini. Jadi hidupnya tidak begitu bebas. Kalau mau gagal, hadapi kegagalan setelah betul-betul terjadi. Jangan menggagalkan diri sebelum memulai karena membayangkan kegagalan. Karena kemampuan otak kita untuk membayangkan penderitaan lebih besar daripada penderitaan itu sendiri. Itu bahasan kita malam ini. Iya, baik. Tapi Pak Mario, ini selalu ada yang dikhawatirkan kalau sudah dihadapkan dengan angka-angka seperti yang kita bicarakan pada malam hari ini, angka 13. Sudah ditakutkan dulu atau dihadapi dulu dengan khawatiran itu kegagalan? Ya, pertanyaan yang baik. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, dia hukumnya begini saja. Keberuntungan ada pada apapun, dimanapun, bersama siapapun, dan kapanpun. Yakini aja dulu. Keberuntungan ada pada apapun. Pada emas dan pada sampah. Pada yang wangi dan yang tidak. Ada keberuntungan di situ. Dimanapun, yang dekat atau jauh. Banyak orang yang mencari rezeki jauh karena menyepelekan yang dekat. Seperti mencari cinta yang jauh. Menyepelekan anak sebelah masjid. Ya. Bersama siapapun, banyak orang bilang, jangan nikahi dia, hidungnya salah. Itu ada orang yang meyakini hidung menentukan rezeki, mata menentukan rezeki. Satu-satunya hidung yang agak mengkhawatirkan adalah yang menghadap ke atas. Rezeki ada bersama siapapun dan kapanpun. Ada rezeki untuk orang yang bangun pagi, lalu bekerja. Ada yang rezekinya malam hari waktu jaga. Iya Pak? Ya coba kalau kita semua tidurnya jamnya sama. Yang jaga Metro TV malam hari siapa? Jadi kalau gitu jangan batasi yang tidak dibatasi oleh Tuhan. Nah orang-orang yang banyak batasan-batasannya sama Tuhan dibatasi supaya membongkar batasannya. Itu. Baik. Syukur sekali Pak Mario. Kita akan lanjutkan, kita jeda dulu. Karena ini sekali lagi, jangan ada yang dibatasi. Nanti ada audiens juga yang kami beri kesempatan untuk bertanya. Sesaat lagi tetap di Mario Teguh Golden Ways. Ya baik.
Kembali di Mario Teguh Golden Ways, masih dalam edisi spesial Hari Ulang Tahun atau HUT Metro TV yang ke-13. Ini sekali lagi kalau dihadapkan dengan angka 13, memang ini udah terlanjur stigmanya menempel yang sangat negatif bagi angka 13. Bagaimana ini membuang itu semua Pak Mario? Super, yuk kita lihat memesnya ya. Anak muda tidak boleh bertele-tele. Oke? Masa depan memang tidak pasti, tapi kalau kita belajar dan bekerja keras, kita akan sukses. Amin. Ya toh? Oke. Aku akan sukses di masa depan, tapi itu nanti. Anak muda itu harus begitu. Akan sukses nggak nanti? Ya, tapi itu nanti. Sekarang aku mau mengejar layangan. Anak muda harus praktis. Lihat ya. Ada anak muda mengejar layangan. Sama anak muda mengejar layangan, kalau alasannya beda, nasibnya beda. Oke? Orang yang keras belajar dan bekerja akan stres sehingga butuh hangout. Butuh santai. Dia bilang apa? Aku sudah belajar bekerja keras, aku akan sukses. Tapi itu nanti. Sekarang aku harus bergembira. Anak muda kok. Ada yang menghindari belajar dan bekerja, skripsi nggak selesai-selesai. Tapi hangout. Ayo. Waktu dilihat tidak ada bedanya. Sama-sama hangout, sama-sama santai, sama-sama happy. Yang satu karena menghindari kualitas, yang satu karena sedang sangat berkualitas. Itu loh bedanya. Jadi bilang gini, Pak Mario apakah mulai dari kecil serius begitu? Itu jadi begitu lahir langsung sudah bilang itu. Ibu bicara apapun lalu saya bilang, lalu perhatikan apa yang terjadi. Gitu kan? Saya sangat tidak serius waktu kecil, suka bercanda, banyak masalah, tapi supaya tidak stres karena sedang serius dalam kehidupan. Makanya anak muda tidak boleh bertele-tele. Sempat hangout, sering nonton TV, makan, nonton TV, nonton bola, tapi skripsi belum selesai. Coba itu apa? Coba. Dan jantungnya berdetak lebih cepat begitu satu kata itu disebut. Skripsi langsung. Ya. Kita itu suka menunda yang membuat kita gelisah. Lalu menyalahkan kehidupan kalau kita gelisah. So, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, jangan bertele-tele. Kalau baik lakukan, kalau tidak tinggalkan. Baik, Pak Mario, saya juga tidak ingin bertele-tele karena ini waktunya audiens, Pak. Silakan, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam super Pak Mario. Salam super Bapak. Nama saya Hendra Taufik dari Pekanbaru. Dari Pekanbaru. Oh. Silakan Bapak. Yang ingin saya tanyakan, apakah kiat-kiat kita agar keluar dari bayang-bayang kesialan angka 13 dan angka 4? Karena insya Allah tahun depan saya akan memasuki masa karir saya yang ke-13. Terima kasih, Pak. Terima kasih kembali. Coba, kalau ada anak, kita lihat nih, tahu-tahu sudah jalan di tali jemuran, gitu. Anak umur 4 tahun, sudah jalan di tali jemuran. Oke, ibunya reaksinya sebaiknya bagaimana? Kalau ibunya teriak-teriak, jambak-jambak rambut, jatuh. Anaknya jatuh. Iya toh, nanti jatuh, malah jatuh. Tapi kalau ibunya bilang, aduh anakku, sambil jalan di bawahnya, gitu kan? Gitu kan? Hebat, gitu kan? Hebat, gitu kan? Disimpan marahnya nanti setelah dia turun, oke? Kan begitu ya Pak ya? Jadi kalau anak sedang melakukan sesuatu yang beresiko, tidak boleh ditakut-takuti, tidak boleh dikageti. Bapak hidupnya beresiko nggak? Kebetulan tidak, Pak. Apakah ada orang hidupnya tidak beresiko gagal? Maksudnya? Tidak ada. Berarti Bapak sedang dalam perjalanan beresiko juga. Itu maksudnya, Pak. Ya wis. Nah, sekarang Anda dalam perjalanan beresiko, boleh ditakut-takuti? Tidak boleh. Tidak boleh. Nah, terus itu angka 4 sama 13 kenapa?
Yang menakut-nakuti Anda siapa? Angka 4 itu karena setiap saya naik ke lantai 4 tuh bulu roma saya seperti berdiri. Walaupun Kalau lantai 4-nya ditulis lantai 8, Anda masih tetap... mungkin tidak ya. Tidak. Berarti kalau gitu masalahnya itu di lantainya atau di Anda? Di sayanya mungkin. Betul, Pak. Saya dapat nomor peserta ujian beasiswa ke Amerika. Umur 17 tahun dulu. Nomor 13. Ayo. Apa perasaan pertama kali? Aduh, 13. Tetapi Pak Mario kecil tidak begitu. Dia bilang apa? 13 untuk orang lain tidak beruntung, untukku lucky. Saya dapat ke Chicago, Pak. 1 tahun di sana SMA. 1. Berangkat ke kuliah. Ini sudah lebih besar lagi. Tanggal 13 Jumat Legi. Itu kan hari super sial. Ayo, naik motor, berangkat. Saya bilang apa? My day, my motorcycle, me. Bismillah, gitu. Lancar nggak? Nabrak anjing. Lagi nyalip mobil, ada anjingnya berang besar. Itu saya muter mentar. So, Pak, bukan pada tanggalnya, pada orangnya. Coba kalau waktu tanggal 13 itu motor saya tuntun. Tidak ada kecelakaan. Tapi waktu nomor 13 pendaftaran beasiswa ke Amerika saya tidur, tidak berangkat. So, ini simpulannya, Pak. Keberuntungan menempel kepada Anda. Tidak dimanapun kepada apapun. Orang yang beruntung dimanapun beruntung. Karena keberuntungannya with you. Mau memulai proses beruntung itu? Mau tahu caranya ya? Keberuntungan itu ada 1 jengkal di depan hati, jantung Anda nih, ya. Di sini ya. Coba semua orang begini. Nih. Lalu kalau Anda tekan-tekan sedikit-sedikit, itu seperti ada yang nahan. Itu kalau Anda tekan, langsung rasanya lebih ceria. Lihat tuh. Nih. Nih. Jadi, kalau Anda sedang merasa galau, berhasil toh? Karena begitu Anda mencoba saja sudah tertawa nanti. Coba pulang deh malam-malam diem langsung begini. So, sudah kelihatan bahwa it's all a game. Permainan. Ada orang dimainkan oleh setan untuk meyakini angka-angka yang di dalamnya ada rahmat. Ada orang yang mempermainkan permainannya orang lain itu lalu bilang apa? Tuhanku maha berkuasa, ada nikmat di setiap angka. Kalau saya matikan nikmat itu di angka 4, sebelum sampai 13 saya sudah ditanya, nikmat Tuhan yang mana lagi yang kamu mau dustakan? Ada Tuhan apa? 13. Tuh, lalu ditanya lagi di situ, Fabiayi Allah irabbikum atukatiban pada 13. Nah, masa hidupnya Selasa nggak boleh dagang? Iya toh? Maghrib nggak boleh ketawa. Ini orang hidupnya kagetan terus gitu. Itu. Baik, Pak Mario. Jadi keberuntungan itu sangat dekat dengan keyakinan, bukan begitu Pak Mario? Yes. Nah, yang meyakini yang baik yang beruntung, bukan meyakini yang buruk baginya. Baik. Gitu. Baik, super sekali Pak Mario. Ya, kita harus jeda, tapi ada polling dulu. Ini waktunya polling, disiapkan alat polling Anda yang sudah tersedia di bangku masing-masing. Kita lihat pertanyaan polling berikut ini. Tentang keberuntungan. Seperti apakah Anda melihat diri Anda sendiri? Pilihan jawabannya ada 3. Yang A, lebih banyak sialnya daripada beruntungnya. Yang B, lebih banyak beruntungnya daripada sialnya. Dan yang terakhir C, tidak jelas beruntung atau apa tidak. 5, 4, 3, 2, 1. Kita nantikan jawabannya setelah jeda berikut ini. Tetap di Mario Teguh Golden Ways.
Baik, terima kasih masih di Metro TV di Mario Teguh Golden Ways. Tadi sudah ada polling yang sudah Anda jawab, ada 3 pilihan. Dan kita akan saksikan sama-sama bagaimana hasil polling atau jawaban Anda tadi. Tentang keberuntungan, seperti apakah Anda melihat diri Anda sendiri. Dan yang menjawab A, lebih banyak sialnya daripada beruntungnya, ada 11%. Kemudian yang menjawab B, lebih banyak beruntungnya daripada sialnya, alhamdulillah lebih banyak, 54%. Dan yang terakhir juga yang tidak jelas, beruntung apa tidak. Super sekali, terima kasih. Siapa yang merasa dirinya tidak beruntung? Silakan berdiri, Bapak. Nama Anda? Aries Permana Putra. Prambanan Putra. Kakaknya Borobudur. Nah, Pak, mengapa Anda pilih lebih banyak sialnya daripada beruntungnya? Ya karena kadang yang direncanakan tidak sesuai dengan hasilnya. Oh, bukan Mas. Jadi sialnya juga sebagai untuk pemacu saya untuk berusaha lebih baik lagi. Nah, waktu berusaha, sial lagi nggak? Kadang sial lagi. Kadang sial lagi, itu dia. Terus Tapi tetap berusaha. berusaha. Iya. Coba lagi terus. Ya. Kalau sial lagi paling cuma beberapa, habis itu pasti mencapai hasil. Mencapai hasil. Setelah itu, Tetap dengarkan ini ya. Siapa yang bawa koin? Saya bisa pinjam. Nih, hari gini masih bawa koin. Ya, yang ada angka 1000-nya itu kepala, yang belakangnya namanya ekor. Yuk kita cek keberuntungan Anda ya. Semua tebak. Saya lemparkan ini 3 kali, Anda tebak kepala atau ekor. Nanti dulu, belum. Keberuntungan tergesa-gesa. Nah, nanti waktu saya taruh di sini Anda tebak kepala atau ekor, lalu yang 3 kali betul, angkat tangan, yang 3 kali salah juga harus angkat tangan ya. Nanti saya tunjukkan mengapa. Nih. Ekor atau kepala? Kepala. 1. Yang di rumah juga coba ya. Oke, Anda tebak. Ekor atau kepala? Kepala. Nih, ekor atau kepala? Ekor. Siapa yang betul 100%? Super sekali. Good. Siapa yang salah 100%? Yang salah 100% sama pentingnya dengan yang betul 100%. Oke? Kalau Anda punya teman 100% salah, dipelihara. Betul. Jangan boleh jauh-jauh. Kalau kita mau beli tanah, tanya dia, bagus gak? Dia bilang, bagus. Jangan. Ayo. Kita punya 2 pacar. Aku enaknya menikah dengan Siti apa Neneng? Dia bilang, Siti, Neneng. Nah, kalau Anda itu selalu salah, kenapa stres? Ya toh? Jadi, kalau Anda selalu salah, terus Anda bilang, enaknya apa? Beli. Beli. Nah, Anda beli nggak? Jangan, mau selalu salah. Lihat itu. Nah, Anda itu sial atau beruntungnya sebaik dugaan Anda. Tuhan berlaku sebaik dugaan Anda. Ya toh? Nah, Anda makhluk ciptaan Tuhan, Anda duga jelek. Lalu Tuhan bilang, kamu tidak menghormati ciptaanku sendiri walaupun itu dirimu. Itu pasti dikasih pelajaran. So, kalau begitu, semua sial menuju keberuntungan. Saya ulangi ya. Semua sial itu jalan menuju keberuntungan. Mau lewat mana lagi? Kalau menuju beruntung nggak melewati sial, beritahu saya. Apa? Mau lewat jalan sedeng-sedeng. Jalan rugi. Itu menuju keuntungan. So, kalau begitu, berharapan baiklah 1000 kerugian
bisa dibayar oleh satu keuntungan yang tepat. Tuh. Saya yang C sekarang. Yang C karena ini yang paling menarik Pak Mario ya. Yang tidak jelas siapa ini. Yang hidupnya dalam kegalauan ini. Ini yang lebih dekat ya, coba. Silakan Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nama saya Ivan dari Jakarta. Yes, Pak. Saya tuh memang merasa tidak jelas, Pak, karena gini. Jadi kadang-kadang tuh saya merasa beruntung gitu ya, lihat ya saya punya, paling nggak saya cukup segala macam cukup. Tapi kalau lihat tetangga sebelah kadang-kadang kok perasaan kurang gitu ya. Nah, gitu. Tapi kadang-kadang, nah jadi saya rasa kadang-kadang nggak jelas gitu. Saya sebenarnya untung apa enggak gitu ya. Nah, itu Pak. Ini yang muda-muda aja ketawa loh, Pak. Oke, so kita berikan tepuk tangan dulu. Sekarang saya tanya dulu, Bapak berdiri dulu. Yuk, lihat ya. Dan teman-teman Anda juga harus jawab ya. Apakah Bapak jelas ingin jadi orang kaya? Oh, jelas, Pak. Jelas. Anda jelas ingin jadi orang kaya? Jelas. Belum, buktinya. Orang kaya itu uangnya berapa? Cukup banyak, Pak. Berapa? Cukup banyak. 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 Itu artinya nggak tahu. Berapa? Itu dia nggak jelas, Pak. Ingin kaya? Orang kaya itu berapa uangnya? Banyak sekali, itu artinya nggak tahu. Ingin kaya? Ya, berapa uangnya? Banyak. Banyak, itu loh Pak. Cara kita tidak menjelaskan kepada diri, menjadi kabur, menjadi stres dalam kegalauan karena tidak jelas. Jadi kalau berdoa kepada Tuhan itu, mintanya aman, yaitu Rabbana atina fid dunya. Pokoknya seluruh dunia, gitu. Terus Tuhan tanya, berapa? Nggak tahu. Yang menaksir itu di sana itu bingung. Yang berdoa kan bukan hanya Anda. Ya toh sih, piro, gitu kan gitu. Para malaikat di langit kan gitu. Aku mau piro, ya piro, gitu. Wes sing jelas, nggak jelas ditinggal, gitu Pak. Jadi mau punya uang berapa? 10 miliar. 10 miliar, amin. Ya, sekedar 10 miliar. Dengarkan berikutnya. Itu kapan dapatnya? Ketika umur saya sebelum 60, Pak. Sebelum 60. Super sekali. 10 miliar sebelum 60, sekarang berapa umurnya? Sekarang 50, Pak. 50. Ada 10 tahun ya? Ya, betul, Pak. 50 tahun nggak jelas. 10 tahun harus jelas sekali. Mungkin nggak? Mungkin. Ingat, jangan batasi kemampuan Tuhan menghebatkan kita. Ikhlas, oke? Berarti 50 tahun sampai 60 tambah hartanya 10 miliar, begitu? Betul, Pak. Betul. Sudah jelas apa yang mau dilakukan? Iya, Pak. Sudah? Tidak jelas juga, Pak. Ya mesti belum jelas. Uang angka ini baru dibuat sekarang. See, beliau 50 tahun baru memikirkan sekarang. Yang muda-muda jangan menunggu nanti. Sekarang ditulis, Anda akan stres. Percaya saja, saya tahun 78. Itu baru lahir mungkin ya. Saya tahun 78 menulis surat kepada Tuhan. Minta tahun 90, yaitu 12 tahun kemudian saya sudah MBA, sudah bekerja di pekerjaan yang baik, gaji saya $5.000, saya tulis $5.000, mobilnya Eropa, rumah 500 meter persegi. Ditulis jelas, supaya para malaikat di sana tugasnya lebih ringan. Iya kan, kalau 500 meter udah nggak mungkin di tipe-tipe yang kecil-kecil, di sini Mario mintanya di sini, kan begitu. Tuh, tahun 78. Oke, tahun 83 saya MBA. Itu saya minta MBA. Kemudian saya menjadi Vice President. Tahun 90 saya duduk di meja saya sebagai pejabat bank. Saya buka tas saya, itu suratnya saya baca lagi. Sebagian besar, semuanya tercapai, beberapa terlampaui.
pada umur 17 mau 18 tahun saya tulis surat itu. Nah, jadi teman-teman tulis surat kepada Tuhan malam ini ya. Kalau tidak tahu alamatnya nanti saya beri. Betul. Tapi begitu Anda tulis kepada Tuhanku yang Maha Penyayang, itu sudah dibaca. Lalu minta, pada umur sekian aku minta. Titik 2. Gitu Pak. Sri Wahyuni menjadi istriku. Anak 4, 2 laki-laki, 2 perempuan. Mertua lebih... Itu kan Pak. Tulis yang rinci. Pada saat itu Anda akan sangat stres. Karena Anda selama ini hidup tidak jelas, harus menjelaskan. Itu stres sekali. Kalau Anda sampai menangis, itu tanda baik. Karena saat Anda meminta yang Anda tidak mampu dapatkan, itu Tuhan berperan di situ. Tuhan berperan pada saat Anda mengupayakan sesuatu yang tidak mungkin. So yang jelas, oke? Bahkan kalau itu bercanda, para malaikat tertawa bersama Anda. Yaitu ini Hana nggak tahu diri, gitu? Betul. Tapi Tuhan mencintai yang GR. Berapa banyak orang-orang yang sukses karena tidak dibatasi oleh wajah, pendidikan, oleh cerah atau tidaknya kulit, atau keturunan. Orang-orang GR, gede rasa, digedekan. Itu. Baik, Pak Mario. Sisa B. 1, yang B. Ini yang merasa lebih banyak beruntungnya daripada sialnya. Banyak sekali, ada 54%, Pak Mario. So, saya tidak harus ambil dari salah satu contoh dari Anda, tapi Anda sudah tahu orang yang positif, sikapnya dapat yang positif. Ya toh? Lihat ini. Orang yang menuntut yang terbaik, dapat yang terbaik. Atasan bilang ini sudah baik. Baik Pak, paling baik? Belum. Kembali lagi, masih ada waktu 1 jam toh, kerjakan lagi. Kalau atasan begitu Pak, ini sudah yang terbaik? Belum. Masih ada waktu sebelum jam 4, kerjakan lagi. Coba. Ini yang dapat yang terbaik. Dia pacaran, yang terbaik? Belum. Tidak kasih harapan. Betul? Cari lagi. Terbaik? Ya, then stay. See? Berarti kalau jelas baik, you stay. Orang-orang yang mengatakan, aku menunggu orang yang mau menerimaku apa adanya. Dia nanti dapat yang seadanya. Oke? Tuntut yang terbaik. Perhatikan, semua orang besar adalah penuntut. Dirinya ngantuk, dituntut tegak. Dirinya yang menuntut, bukan orang lain. Ada uang bisa diambil, tapi bukan haknya. Dia bilang, harus jujur, ini bukan uangku. Kembalikan. Ada yang ini punya uang? Nggak ada. Mudah-mudahan nggak ada yang punya. Gitu kan? Orang-orang yang mau hidupnya berubah, sikapnya harus baru. Gitu. Baik. Terima kasih super sekali Pak Mario. Kita harus jeda dulu. Di sesi atau segmen selanjutnya nanti ada, ini segmen yang paling ditunggu-tunggu oleh audiens. Karena ada sesi curahan hati atau curhat. Tetap di Mario Teguh Golden Ways.